dengan saya Agustina Nainggolan, guru agama Katolik, pendidikan agama Katolik. Nah, saat ini materi yang akan saya jelaskan adalah materi pendidikan agama Katolik kelas 10 yang judulnya adalah Yesus Kristus, Sahabat Sejati dan Tokoh Idola. Melalui presentase ini, kita akan menyelami lebih dalam siapa Yesus Kristus dan bagaimana ia menjadi sahabat sejati bagi kita dan mengapa ia adalah tokoh idola yang tak tertandingi. Baik, kita mulai presentasi yang pertama. Di sini kita akan membahas tentang mengenal Sang Guru. Siapa Yesus Kristus? Yesus dari Nazaret, tokoh sentral kekristenan yang lahir sekitar 4 sebelum Masehi di Betlehem. Dipandang sebagai Allah Putra, Mesias yang dijanjikan dalam Perjanjian Lama. Menurut Injil, ia mengajar, menyembuhkan, dan mengorbankan diri demi keselamatan dunia. Nah, ini adalah sedikit profil dari Yesus Kristus menurut sejarah. Baik, kita lanjut. Di sini kita akan memasuki materi Yesus sebagai sahabat sejati. Yesus selalu hadir dalam suka dan duka manusia, mendengarkan dan mengasihi tanpa syarat. Ini bukan hanya janji, tapi nyata dalam setiap tindakan. Nah, bagaimana nyata dalam setiap tindakan katanya bahwa Yesus bisa disebutkan sebagai sahabat yang sejati. Yang pertama, kasih tanpa syarat. Yesus menghibur murid-murid yang takut, menunjukkan bahwa kasihnya mengatasi rasa gentar. Nah, sebagai manusia biasa, kita pasti kerap sekali sering merasa ketakutan ketika hendak menghadapi sesuatu yang menurut kita itu sangat sulit. Seperti itu ya. Dan Yesus sendiri, kalau kita ingat lagi profil Yesus itu, Yesus adalah anak Allah dan anak manusia. Sebagai manusia biasa, Yesus juga pernah merasakan ketakutan, merasakan kegentaran, pernah marah, pernah kecewa, merasakan kelaparan, dan sebagai seorang sahabat dalam materi ini, Yesus menghibur murid-muridnya katanya. Kita juga pasti punya pengalaman ketika kita merasa ketakutan, kita sangat terbantu ketika orang lain ada yang memberikan semangat dan kekuatan untuk kita. Yang kedua adalah sebagai penyembuhan. Ia menyembuhkan orang sakit yang tidak hanya sakit fisik, tetapi juga batin dan membawa harapan baru. Kalau kita ingat atau kita lihat cerita dalam kitab suci, perjalanan Yesus selama pengajarannya di dunia dan kehidupannya, kesehariannya itu banyak memberikan bantuan kepada orang yang sakit, menyembuhkan yang sakit, bahkan membangkitkan orang yang mati. Baru menyembuhkan orang secara batin. Mungkin orang seperti dalam kitab suci seperti Zakheus si pemungut cukai, ya kan? Bagaimana orang memandang dia sebelah mata karena menganggap pekerjaannya tidak baik. Tetapi Yesus merangkul dia dalam kasih seperti itu. Nah, selanjutnya pengampunan. Yesus mengampuni dosa bahkan bagi mereka yang paling berdosa dan membuka jalan rekonsiliasi. Maksudnya di sini Yesus tidak pernah memilih dengan siapa dia bertemu, dengan siapa dia berkomunikasi, tetapi tetap merangkul orang-orang, terutama mereka yang berdosa dan memiliki niat untuk kembali ke jalan yang benar. Nah, kita lihat kutipan kitab suci berikut yang tertulis dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu hamba lagi, melainkan sahabatku. Sebab seorang hamba tidak tahu apa yang diberbuat oleh tuannya. Tetapi aku telah menyebut kamu sahabat, karena segala sesuatu yang telah kudengar, telah kuberitahukan kepadamu. Oke, slide selanjutnya. Di sini adalah Yesus, tokoh idola unik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kasih dan kerendahan hati Yesus mengajarkan kasih, kerendahan hati, dan pengorbanan sebagai nilai utama. Jadi, tanamkan kasih di dalam diri. Ketika kita memiliki kasih terhadap siapapun dan kita rendah hati, bertemu dan bergaul dengan orang lain, maka itu adalah model atau contoh yang diberikan oleh Yesus atau diteladankan Yesus untuk kita teladani. Selanjutnya, inspirasi integritas. Ia adalah tokoh inspirasi yang menginspirasi sikap saling tolong
dan hidup berintegritas. Nah, dalam kehidupan ini kita tidak bisa hidup sendiri. Karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Kita memerlukan manusia lain untuk membantu kita dalam kehidupan kita. Oke, yang selanjutnya teladan nyata. Menolong teman yang kesulitan tanpa pamrih adalah meneladaninya. Seperti yang sudah diteladani oleh Yesus, diberikan teladan, contoh maksudnya, Yesus banyak membantu orang-orang tanpa pandang bulu, tanpa melihat siapa yang dia bantu. Nah, hal inilah yang patut kita teladani dari pribadi seorang Yesus. Selanjutnya kita lihat bagaimana pandangan kitab suci tentang Yesus. Yang pertama, Yesus adalah pusat dari kasih. Injil Matius bab 22 ayat 37 sampai 39 menegaskan perintah utama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, serta mengasihi sesama seperti diri sendiri. Sudah, mengasihi itu sangat perlu. Pertama kita mulai dari diri kita sendiri, baru ketika kita sudah mengasihi diri kita dan mencintai diri kita dengan utuh, kita pasti bisa mengasihi orang lain di luar diri kita. Nah, teladan inilah yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Selanjutnya, yang kedua adalah terang dunia. Yesus menyatakan diri sebagai terang dunia seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes bab 8 ayat 12, pembawa damai dan pengharapan bagi mereka yang berjalan dalam kegelapan. Kalau kita mengingat lagi kisah dalam kitab suci, bagaimana banyaknya orang-orang yang berdosa ketika mereka sudah bertemu dengan Yesus, akhirnya mereka memutuskan untuk bertobat. Seperti contoh yang sudah saya kasih tadi adalah Zakeus, pemungut cukai, terus perempuan atau pelacur yang akhirnya bertobat ketika martabatnya direndahkan oleh orang lain. Tetapi apa yang dikatakan Yesus? Kalau kamu tidak merasa berdosa seperti dia ini, silakan kalian lempari. Apa yang terjadi? Semua merasa bahwa dirinya berdosa. Tapi orang yang berdosa tidak semuanya mau berubah. Seperti mereka-mereka tokoh-tokoh yang terjadi dalam kitab suci. Dan bahkan dalam kehidupan nyata sekarang, itu terjadi. Dan sampai sekarang masih ada. Masih ada di masyarakat kita. Tetapi, dengan teladan Yesus Kristus sebagai sahabat bagi setiap orang, kita diminta, diajarkan untuk menjadi pribadi yang baik dan menerima orang lain. Nah, yang ketiga adalah juru selamat. Kitab suci dengan jelas menggambarkan peran Yesus. Ya, peran Yesus, bagaimana peran Yesus berperan sebagai juru selamat dan penebus manusia. Selanjutnya, bagaimana pandangan Gereja Katolik tentang Yesus? Inkarnasi ilahi. Gereja Katolik mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia atau inkarnasi Putra Tunggal Allah yang turun ke dunia. Yesus sudah direncanakan mulai dari Perjanjian Lama. Ya, Perjanjian Lama sudah Allah rencanakan mulai dari kisah penciptaan dan akhirnya Allah memikirkan bagaimana umat ini tidak berjalan terlalu jauh dan kembali ke koridor yang sebenarnya, bahwa Yesus sebagai reinkarnasi atau gambaran Allah yang hidup di tengah-tengah manusia. Pusat iman dan teladan hidup. Ia adalah pusat iman Katolik dan teladan sempurna bagi setiap umat. Sakramen Ekaristi, kita mengenang pengorbanan Yesus di salib dan memperkuat persahabatan kita dengannya. Nah, di dalam Gereja Katolik, sakramen Ekaristi adalah salah satu peristiwa agung. Peristiwa agung atau misteri ilahi yang sangat kudus, di mana pada peristiwa konsekrasi perubahan tubuh dan darah Kristus yang menyatakan bahwasanya Allah benar-benar hadir di tengah-tengah kita. Ketika pada zaman Yesus Allah hadir dalam diri Yesus sebagai perwakilan Allah di dunia atau reinkarnasinya, dan sampai sekarang peristiwa ini masih terus kita lanjutkan dalam perayaan Ekaristi yang kita terima minimal 1 kali dalam seminggu. Nah, kita bahagia karena kita diundang oleh Allah melalui tubuh dan darah yang sudah dikorbankan Yesus Kristus di salib, bahwasanya kita menerima persahabatan Yesus dengan kita, mengajak kita untuk lebih baik dan menjadi keluarga Allah. Selanjutnya,
Yesus dan sahabat sejati dalam kitab suci. Nah, sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama di sini bagaimana Yesus menunjukkan persahabatannya dengan Lazarus, sahabat yang dikasihinya, bahkan membangkitkannya dari kematian. Ini tertulis dalam Injil Yohanes bab 11. Selanjutnya, kasih kepada murid. Ia mengasihi murid-muridnya tanpa syarat. Bahkan yang mengkhianatinya seperti Yudas menunjukkan kemurahan hati yang tak terbatas. Dalam persahabatan, kita pasti sering mengalami mungkin terjadi kecurangan atau mungkin kita pernah dikecewakan oleh sahabat yang mungkin kita rasa sudah dekat, dan ternyata hal itu juga dialami oleh Yesus. Ketika dia memilih ke-12 murid, ternyata di dalam murid yang dia kasihi ini ada seseorang yang menyimpang. Tetapi dia tetap murah hati, walaupun sahabatnya ini sudah mengkhianatinya, tetap menganggapnya sebagai seorang sahabat. Memang untuk prakteknya itu sangat susah ya, tetapi istilahnya Yesus memberikan teladan kepada kita, setidaknya ada yang kita ambil, kita petik dari contoh yang diberikan oleh Yesus. Baru poin yang ketiga adalah setia dan tanpa pamrih. Yesus adalah teladan sahabat sejati yang mengandalkan ataupun memberikan bantuan tanpa pamrih demi kebaikan kita, seperti itu. Ketika Yesus memberikan bantuan atau memberikan pengajaran kepada siapapun, dia tidak pernah mengharapkan imbalan. Bahkan dengan memberikan nyawanya juga di kayu salib, dia secara cuma-cuma dengan ikhlas untuk menunjukkan atau mencontohkan bagaimana sifat sahabat sejati yang sebenarnya. Nah, di sini ada soal pemantik ya, soal pemantik yang perlu kita bahas ya. Nanti bisa kalian jawab secara pribadi seperti itu ya. Nanti bisa dikerjakan, boleh dalam diskusi kelompok atau secara pribadi juga boleh, tergantung kalian lah seperti itu. Nah, pertanyaan yang pertama itu apa? Menurut pandanganmu apa arti sahabat sejati menurut teladan Yesus? Nah, sudah saya jelaskan tadi teladan-teladan yang diberikan Yesus atau contoh yang diberikan Yesus dalam membangun suatu persahabatan seperti itu. Yang kedua, bagaimana kita bisa meneladani Yesus sebagai sahabat sejati dalam kehidupan sehari-hari? Pasti sudah tahu dong jawabannya. Nah, tuliskan berdasarkan pengalamanmu secara pribadi. Yang ketiga, ceritakan pengalamanmu saat merasakan kehadiran Yesus sebagai sahabat dalam hidupmu. Nah, ini adalah refleksi mendalam yang harus kamu jelaskan bagaimana kamu dalam kehidupanmu merasakan kehadiran Yesus sebagai sahabat melalui contoh kehidupannya dan contoh tindakan dari Yesus Kristus. Nah, ini juga ada contoh dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin bisa kalian lakukan atau bahkan sudah kita lakukan ya. Menolong teman yang kesulitan tanpa mengharapkan balasan. Ini sangat perlu. Ketika kita menolong orang lain, kita tidak perlu mengharapkan balasan itu. Karena apa? Sistem tabur tuai itu berlaku, percaya atau tidak. Mungkin ketika kamu membantu orang lain hari ini, berkatnya atau balasannya bukan hari itu juga. Tetapi akan kamu dapatkan ketika misalnya kamu membutuhkan pertolongan dan orang lain membantu kamu. Nah itu. Dan itu sesuatu yang masih, dan harus ya, bukan masih. Dan yang saya imani setiap hari. Ibaratnya begini, ketika saya bisa membantu orang lain, saya nggak berharap dikembalikan kebaikan saya. Tetapi saya lihat ketika saya punya kesulitan, punya keperluan, Tuhan selalu memberikan jalan dari arah mana saja. Dan setiap kesulitan saya rasa mungkin Tuhan sanggup nggak ya seperti itu. Tapi tanpa saya sadari, tanpa saya minta, Tuhan menyediakan seperti itu. Nah, selanjutnya mengampuni kesalahan orang lain seperti Yesus mengampuni dosa. Nah, ini sesuatu hal yang sangat sulit sekali. Padahal kita selalu diajarkan, diingatkan, terutama melalui doa Bapa kami ya. Berikanlah kami rezeki dan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya kan, mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu rasanya sangat susah mempraktekkan itu. Tetapi Yesus sudah memberikan contoh dan teladan untuk hal itu. Ya, baru yang selanjutnya berdoa dan berbicara dengan Yesus sebagai sahabat yang selalu mendengarkan. Nah, ini yang selalu saya lakukan ketika saya bangun tidur, saya mau tidur, pokoknya setiap saya merasa kesulitan atau saya merasa bahagia, saya selalu berbicara dengan Tuhan.
berbicara dengan Yesus melalui doa, bercerita apa yang saya alami, apa yang saya butuhkan, kira-kira bagaimana solusinya. Kalau memang ini harus saya hadapi, tolong berikan saya kekuatan. Saya pribadi selalu berdoa seperti itu. Jadi ketika saya selesai berdoa, saya merasa kelegaan. Seperti ada inspirasi baru yang hadir dalam diri saya. Oh, ternyata untuk ini saya harus melakukan seperti ini. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita, kita harus serahkan kepada Tuhan sepenuhnya, seperti itu. Oke, kesimpulan dari materi hari ini adalah Yesus hadir sebagai sahabat yang setia. Dia adalah pribadi yang mengasihi tanpa syarat dan memberi teladan yang sempurna. Menjadi pengikut Yesus berarti meneladani kasih dan pengorbanannya dalam kehidupan nyata. Mari kita jadikan Yesus sebagai tokoh idola unik yang membimbing kita setiap hari, membawa terang dan harapan ke dalam hidup kita. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.